Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita berdua dalam acara Kolbun Salim bersama saya Ustadz Hasim dan narasumber kita Gus Fauzi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat Gus ya? Alhamdulillah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, sebelumnya mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Dan sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, Gus, tema hari ini mengenai tentang spirit bulan Rajab ya. Karena mungkin alhamdulillah kita semuanya ini pemirsa yang di rumah maupun para kru yang ada di studio ini masih diberi pengetahuan, masih iso ngunangi bulan-bulan yang istimewa ini adalah bulan Rajab. Ya, mengenai untuk keterangan di bulan Rajab, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, mari kita simak terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Gus Fauzi. Monggo. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ada satu dalil dalam Al-Quran itu, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi di situ itu ada, di Islam ada 4 bulan yang mulia, yaitu 3 ini berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian ini menyendiri yaitu bulan Rajab. 4 bulan ini itu mulia di dalam Islam. 4 bulan ini ketika kita beribadah, maka pahalanya tambah banyak. Berbeda dengan bulan-bulan biasa, contoh namanya bulan Jumadil Akhir, itu beda pahala ibadahnya, di mana di bulan Rajab beda. Lebih besar bulan Rajab karena termasuk minha arba'atun hurum, termasuk 4 bulan yang dimuliakan. Apapun yang dilakukan di dalam bulan Rajab, amal ibadah itu beda kualitasnya secara pahala di bulan-bulan lain. Oleh sebab itu ketika di bulan Rajab ini, maka ya mari kita tingkatkan gitu, ditingkatkan. Sebaliknya, perbuatan dosa itu asyaddu adzaban. Perbuatan dosa itu di bulan-bulan mulia seperti ini itu semakin besar siksanya. Itu di bulan Rajab ini. Di antaranya yang disebutkan di situ adalah fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi janganlah kalian menzalimi diri kalian. Maksudnya menzalimi apa? Ini amaliyah juga. Di bulan Rajab jangan zalim terhadap diri kalian. Apa contohnya zalim? Maksiat. Maksiat itu adalah zalim terhadap diri sendiri. Karena namanya maksiat itu pastinya diri sendiri akan kena siksa nanti di akhirat kan. Dan merugikan diri sendiri ketika di dunia pun orang yang maksiat itu tidak akan tenang hatinya gitu. Itu diantaranya. Lalu apalagi ya amaliyah bulan Rajab ini banyak. Amaliyahnya yang disebutkan oleh para ulama itu diantaranya adalah bulan Rajab itu syahrul istighfar. Bulan Rajab itu adalah bulannya untuk memperbanyak istighfar. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Lah Rajab itu di situ ada satu ulama namanya Wahab bin Munabbih. Beliau mengatakan, barang siapa yang membaca yaitu Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Setelah sholat subuh 70 kali, setelah sholat maghrib
70 kali, jadi pagi dan sore. Maka kata beliau, lam tamassahun nar. Api neraka tidak akan menyentuhnya. Jadi ini amalan luar biasa ya. Jadi amaliyah bulan Rajab itu banyak, diantaranya itu harus kita biasakan. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah dosaku, warhamni, rahmatiku, rahmati aku, maksudnya walasono kulo ya Allah, walasono. Waktu balaya, terima taubatku. Nah, itu artinya seperti itu. Jadi itu diantaranya di bulan Rajab itu. Nah, sekiranya seperti itu, Gus. Oh, jadi mungkin Gus, apa bisa diterangkan lebih detail lagi ya. Tadi kan amalia ini dilipat gandakan, dosa-dosa, kemudian perbuatan dosa ini juga sangat besar. Nah ini tentunya pemirsa yang di rumah ini juga pasti bingung. Nah ini kira-kira apa jenenge istimewanya itu apa kalau kita melakukan sesuatu di bulan Rajab itu apa? Contoh misalkan kalau di bulan Muharram kan rata-rata mereka ya orang-orang spiritual mengadakan larung dan lain sebagainya. Kalau di bulan Rajab ini ada nggak keistimewaan kira-kira yang nanti kita langsung bisa mengamalkan, langsung bisa efeknya itu kira-kira ada nggak? Dawuhnya Kanjeng Nabi dalam satu hadis, inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arudula. Jadi di situ Kanjeng Nabi mengatakan bahasanya pada waktu-waktu tertentu pada 1 tahun itu ada saat-saat di mana ada nafahat. Nafahat itu gelombang-gelombang pintu rahmat, karunia Allah. Yang dimana kalau ketika kita beribadah tepat pas gelombang itu, pintu-pintu rahmat ini kebuka, maka kita akan mendapatkan suatu kemuliaan besar. Jadi beda, artinya pada waktu-waktu tertentu seperti di bulan Rajab ini selama 24 jam ini itu dibuka. Ada semacam gelombang-gelombang karunia Allah. Itu beda dengan bulan yang lain. Jadi itulah bedanya ya. Jadi di dalam Islam itu ada waktu-waktu yang mulia dalam 1 minggu, seperti Jumat. Hari Jumat, malam Jumat ini beda pahalanya dengan hari katakan Selasa, beda. Nanti dalam 1 tahun ada sendiri yang mulia, seperti itu tadi. Tempat juga seperti itu. Tempat ini ada tempat yang mulia seperti Masjidil Haram, Mekah. Itu beda dengan di sini. Ibadah di sana pahalanya besar, di sini ya di bawah itu. Itu beda. Jadi ada waktu-waktu khusus yang dimana di situ itu diistimewakan lebih. Ada tempat-tempat khusus yang dimana di situ itu kemuliaannya lebih juga dibanding yang lain, di tempat yang lain. Oleh sebab itu, amal ibadah apapun lakukan. Nah, barangkali itu bisa mendapatkan ridho Allah pas di situ itu. Pas di gelombang-gelombang itu. Jadi ketika orang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ibarat jarak tempuhnya seseorang ini untuk mendekatkan diri kepada Allah berapa ribu, 1000 kilometer. Itu karena barokah bulan-bulan mulia ini itu bisa ditempuh tinggal 500 kilo di bawahnya. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi ada keistimewaan khusus. Coro-coranu lewat jalan tolnya itu ibaratnya seperti itu. Jadi ibadah apapun itu harus dilakukan. Nanti kita baik itu dari segi kualitasnya yang diperbaiki, kuantitasnya yang ditingkatkan, seperti itu. Ya, Insya Allah luar biasa Gus. Tadi penjelasannya mengenai amalia dan Insya Allah di bulan Rajab ini tidak seperti di bulan-bulan yang lain ya Gus ya. Jadi amalan yang dilipat gandakan, kemudian jarak koyo elek awake dhewe ngibadah suwi, ini iso cepet lah melalui bibarokatil bulan Rajab. Nah, terus kemudian masih banyak lagi ya pemirsa NTV dimanapun Anda berada mengenai bulan Rajab. Kayaknya sangat menarik sekali tadi keterangan bulan-bulan Rajab ya. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi. Baik pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di acara berikutnya.
Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Qalbun Salim. Tetap bersama Gus Fauji ya. Masya Allah luar biasa tadi Gus. Penjelasan yang sudah panjenengan jelaskan mengenai amaliyah atau keistimewaan yang ada di bulan Rajab. Mungkin bisa dijelaskan lebih kan Gus. Nah, tadi kan sudah barokahnya apa, manfaatnya apa. Sekarang amaliyah yang berupa atau wirid, kemudian bacaan-bacaan gitu Gus yang bisa diamalkan oleh pemirsa nanti di rumah. Itu apa kira-kira? Ada lagi. Amaliyah di bulan Rajab ini ada lagi, yaitu berupa puasa. Di dalam madhab Syafi'i, secara khusus di situ itu Syekh Zainuddin Al-Malibari di kitab Fathul Mu'in itu menyebutkan amaliyah bulan Rajab itu diantaranya adalah puasa Rajab. Puasa Rajab ini seperti puasa Senin Kemis itu sunnah. Jadi ada sunnah di dalam bulan Rajab itu puasa. Jadi puasa Rajab ini nanti bisa digabung. Kalau umpamanya pas ketepaan Senin berarti niatnya ya saya puasa Senin dan puasa bulan Rajab. Dapat pahala double gitu. Kalau umpamanya pas kodok Ramadan masih punya hutang Ramadan, berarti niatnya saya kodok puasa Ramadan dan puasa bulan Rajab. Gitu. Atau umpamanya puasa nazar. Kalau umpamanya puasa nazar juga seperti itu. Jadi nanti saya niat puasa nazar dan juga niat puasa bulan Rajab. Itu kalau seperti itu saja. Kalau umpamanya tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia seperti itu saja bisa. Boleh. Ya, boleh. Niat itu tidak harus berbahasa Arab. Bahasa kita sendiri bisa. Saya niat puasa bulan Rajab lillahi ta'ala. Sudah jadi sudah. Gitu. Jadi itu perlu ya. Kalau umpamanya ada ketentuannya, kalau umpamanya digabung dengan puasa wajib seperti puasa qadha Ramadan dan puasa nazar itu tadi, puasanya tidak boleh dibatalkan karena sudah statusnya ada puasa wajibnya gitu. Kalau puasa sunnah saja, umpamanya puasa bulan Rajab di tengah puasa katakan dia tiba-tiba membatalkan, sebetulnya tidak apa-apa. Itu secara hukumnya gitu. Jadi kalau umpamanya puasa Rajab dengan puasa Senin Kemis itu andai kata tiba-tiba dibatalkan tidak apa-apa. Tapi kalau sudah digabung dengan puasa wajib ini tidak boleh. Seperti puasa Ramadan dibatalkan karena sudah statusnya puasa wajib. Nah, gitu. Itu puasa. Puasa bisa puasa tanggal 1. Ya bisa, nanti bisa digabung juga dengan puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu puasa pertengahan bulan. Jadi tanggal 13, 14, 15. Nah, itu bulan Hijriah bukan Januari Februari ini. Tapi Januari Februari ini pas ketepaan 1 Rajab. Jadi ngitungnya enak. Ya, untuk tahun 2025 ini pas ngitungnya. Jadi nanti tanggal 13 Hijriah itu ya sama 13 Januari gitu. 13, 14, 15 enak itu. Pertengahan bulan puasa Ayyamul Bid. Nah, itu bisa digabung seperti itu, amaliyah. Itu seperti itu. Lah, kemudian di dalam bulan Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Ra, Jim, Ba. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah, Sultanul Auliya, itu Ra itu artinya rahmatullah. Rahmatnya Allah. Kasih sayangnya Allah. Jadi dalam bulan Rajab ini kasih sayangnya Allah itu ditimpahkan lagi. Sudah dilimpahkan melebihi bulan-bulan pada biasanya. Jadi kasih sayangnya Allah itu diantaranya ada amalan-amalan khusus yang seperti tadi. Ya, ada istighfar. Istighfar itu yang paling utama diantaranya seperti yang disebutkan itu tadi ya oleh Imam seperti Allah maghfirli warhamni wa tub alayya itu bisa. Kemudian Sayyidul Istighfar baca 3 kali pagi hari Sayyidul Istighfar. Kemudian baca juga
sore 3 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Coba tak, Sayyidul Istighfar itu kalau bisa kita renungi. Karena maknanya bagus. Maknanya itu sesuai dengan hakikat kehidupan. Kalau kita nanti istighfar itu nyusun-nyusun kalimat sendiri, itu biasanya rawan kita itu hati kurang sesuai. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, jenengan pangeran kula ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau. Khalaqtani. Yang telah engkau itu telah menciptakan saya. Khalaqtani wa ana abduka. Kula niki nggih hambane panjenengan, wa ana ala ahdika. Nggih sesuai perjanjian dengan panjenengan, wa ahdika mastata'tu. Ya, perjanjian itu sebisa saya ya Allah. Artinya ibadah ini sebisa saya ya Allah. Semampu saya kuat ibadah ini sebatas anak ini. Mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Jadi aku berlindung kepadamu min syarri ma sana'tu, dari jeleknya perbuatan-perbuatanku. Abulaka bi ni'matika alayya. Sowan kepada panjenengan dengan membawa nikmat. Wa abu bidzambi, sowan kepada panjenengan membawa dosa juga. Faghfirli, ampunilah aku. Artinya gini, kita itu sebetulnya mengakui betapa Allah itu ya sebagai Tuhan. Kemudian ketika kita ini salah, itu di situ itu ternyata Kanjeng Nabi memberikan susunan kalimat pada kalimat itu. Ya karena saya ini salah, karena memang saya diciptakan ya Allah. Andai kata jenengan tidak menciptakan saya, tidak salah. Saya tidak dosa. Sebab saya dosa ini karena jenengan menciptakan saya. Oleh karena itu ya ampuni ya Allah. Ibaratnya seperti itu. Coba kalau jenengan tidak menciptakan saya tidak dosa gitu. Itu ngerayu Gusti Allah tapi agak gimana gitu. Ya itu Kanjeng Nabi itu ngajari Sayyidul Istighfar itu seperti itu. Bukan berarti kita main-main, enggak, ya memang seperti itu. Ngerayu Tuhannya sendiri. Apa salahnya kan seperti itu. Kalau masalah perintah ya semampu saya ya Allah. Kan seperti itu. Tiga mastata'tu, semampu saya. Sebab itu Sayyidul Istighfar. Ini Sayyidul Istighfar, rojon istighfar, ibaratnya seperti itu. Makanya utamanya ya besar, itu dibaca sambil direnungi gitu betul-betul sampai tidak hanya lisan yang istighfar itu, tapi sampai dengan hati yang betul-betul ya merenungi, memahami, ya, itu seperti itu. Sayyidul Istighfar itu. Nah, kira seperti itu. Nah, itu tadi rahmatullah ya. Kemudian jim ya, jud. Jud ini adalah kemurahan Allah. Bitad'i fil hasanat. Yaitu amal ini dilipat gandakan. Amal biasanya hari-hari biasa kalau kita beramal kan dilipat gandakan 10 sampai ila sab'ati mi'ati dhifin sampai 700 faaksar lebih. Kalau di bulan Rajab ini lebih daripada itu lagi. Jadi lebih. Makanya ulama-ulama itu di bulan Rajab itu ada yang mengadakan pengajian Sahih Bukhari gitu. Ada yang nanti bakti sosialnya dianu lagi. Nanti kita ya bisa sedekahnya, sholat sunnahnya ditata lagi. Ya, perkataan kita ditata ya sesuai dengan koridor-koridor syariat gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir Rajab birrullah, kebaikan Allah. Karena pada bulan Rajab ini wali-walinya Allah, para kekasihnya Allah itu memintakan kita ampun. Jadi Rabbi filli wali-wali ya wali jami'il muslimin wal muslimat. Kita dimintakan ampun oleh secara tidak langsung. Kita ini tidak minta ampun tapi ternyata di ngapura oleh Gusti Allah. Barokah-barokahnya walinya Allah. Insyaallah, ini luar biasa Gus tadi ya tentang amaliah-amaliahnya ini. Pemirsa di rumah ini kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Nah, nanti eman-eman. Mohon maaf ini terutama untuk umat Islam ini dilipat gandakan. Nanti sebelum kita menjelang mau puasa ini luar biasa lagi puasa. Jadi awal untuk
di bulan Ramadan ini, menjelang bulan Ramadan sudah diistimewakan oleh di bulan Rajab. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Qalbun Salim bersama Gus Fauji. Nah ini tadi amalia-amalia di bulan Rajab. Sekarang hal-hal mungkin yang perlu kita kita hindari ya Gus ya di bulan Rajab, karena tidak menutup kemungkinan para pemirsa dimanapun Anda berada ini banyak sekali ya yang notabene itu tidak mengerti. Bos pokok sing penting aku gini nglakoni ngene, ternyata ada juga menjenengi namanya lalakon itu ada madorotnya dan juga ada faedahnya, atau jadi juga ada yang perlu kita tidak lakukan karena mungkin ada lek coro Jawane wong Jawa pamali seperti itu, awakmu aja nglakoni iki ning bulan iki misalkan. Nah ini mungkin akan dijelaskan lagi sama Gus Fauji nanti hal-hal yang perlu dihindarkan amalan di bulan Rajab. Monggo. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar itu kita harus melakukan sesuatu yang besar juga dan menghindari hal-hal pantangan gitu. Jadi ketika kita beribadah di bulan Rajab, puasa itu tadi, kemudian wirid itu tadi, zikir dan seterusnya, ada hal-hal yang harus kita hindari. Ada hadis di situ dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, di Minhajul Abidinnya juga ada. Di situ ada seseorang yang minta kepada Mu'ad bin Jabal, tolong ceritakan kepada aku yang kau dengar dari Rasulullah. Itu Kanjeng Nabi ketika itu Mu'ad itu sampai ketika mau menceritakan hadis itu, beliau itu sampai nangis. Bahkan seorang laki-laki ini tadi itu menganggap Mu'ad ini nangisnya tidak diam-diam, mungkin sambil merenungi atau berpikir atau takut atau bagaimana. Itu beliau itu menyampaikan satu hadis. Itu terus beliau katanya, amal kita itu nanti dibawa oleh malaikat hafadzoh namanya. Malaikat hafadzoh ini melaporkan amal kita. Amal kita puasa, zikir, sedekah, dilaporkan. Kita tadi sudah melakukan amal-amal, dibawa ke langit oleh malaikat hafadzoh. Itu di situ itu di masing-masing langit, 7 lapis langit itu ada malaikat penjaganya di situ. Langit pertama, ini sudah dilihat dulu. Amaliyahnya bagaimana? Dilihat amaliyahnya. Ternyata ketika di langit pertama itu ada malaikat yang menjaga dosa ghibah. Jadi ketika amal itu diangkat ke langit pertama, dilihat, oh ternyata di situ itu dia masih ghibah. Ya puasa, ya zikir, tapi masih ghibah. Ditolak nanti. Jadi wadribu sahiba amali, sudah lemparkan amal ini kepada yang amal itu. Allah tidak butuh orang yang ghibah ketika dia itu beramal. Jadi tidak bisa melewati langit pertama, tidak bisa. Oleh sebab itu, ya, ketika kita itu malaikat itu kan ada 2 shift ya, dalam 24 jam itu ada 2 shift. Jadi ada shift pagi ya, subuh sampai dengan asar. Ini nanti ketika asar, habis sholat asar melaporkan amalan kita yang dilakukan mulai dari habis subuh sampai sekarang ini dilaporkan. Nanti yang habis asar itu sampai subuh. Nanti malaikat habis subuh itu melaporkan lagi gitu. Itu dilaporkan. Makanya ketika kita itu asar itu kalau bisa kita istighfar. Barangkali tadi habis ghibah gitu, habis gosip, supaya amal kita tidak tertolak. Itu ketika mau dilaporkan ini. Jadi kita akali dulu. Tapi ya terus jangan dilakukan lagi maksudnya itu. Ya. Kemudian ternyata orang ini bersih, tidak ghibah orang ini. Langsung nanti berangkat lagi ke langit kedua. Malaikat sudah dengan bangganya membawa amal ini, karena yang dia bawa amal-amalnya bagus, amal jihad, amal sholat, amal sedekah, dibawa langit kedua.
Di situ ada malaikat. Stop, kata malaikat. Kifu, berhenti kamu. Berhenti. Ana malakul fakhri. Saya ini malaikat yang mendeteksi, menjaga sifat-sifat angkuh. Tidak, ini orang yang amal ini dia masih punya sifat angkuh. Tidak butuh, Allah tidak butuh amalan seperti ini. Ditolak langsung. Padahal langit pertama sudah lewat tadi. Sudah lewat tadi langit pertama. Ternyata di situ itu malaikat lost, tidak ada sifat angkuh, tidak ada. Ke langit ketiga membawa amal banyak itu tadi. Langit ketiga ini dicegat lagi sama malaikat di situ, malaikat yang menjaga di situ. Dicegat lagi. Ana malakul kibri. Saya ini malaikat yang menjaga, ya, yang mendeteksi, yang meneliti sifat-sifat kesombongan. Nggak, ini yang amal ini masih ada kesombongan dia. Dia merasa dirinya lebih baik, lebih mulia, dia lebih unggul, dia dari orang lain. Nggak, ini tidak diterima. Tidak diterima. Itu kemudian langsung ternyata tidak ada. Sifat ini tadi sombongan tidak ada. Naik lagi ke berikutnya. Ini ada malaikat di situ, ana malakul ujbi. Saya malaikat di langit keempat itu tadi. Saya malaikat penjaga sifat ujub. Itu wadribu sahiba amali. Sudah, lemparkan ini kepada orangnya sudah. Amal-amal ini tidak butuh. Saya ini, ya, malaikat, kalau ada orang bangga diri terhadap amalnya, dia melihat amalnya besar, dia menganggap amalnya itu, ya, dia melupakan Allah, padahal Allah yang berikan hidayah, yang berikan petunjuk. Itu seperti itu. Nah, ternyata itu ada malaikat. Langit 4 ini terlewat. Ujub bangga diri tidak ada orangnya. Tidak seperti itu orangnya. Naik ke langit kelima. Ana malakul hasud, ya, malakut hasad. Saya ini malaikat pendeteksi, penjaga sifat iri dengki. Nah, ini dia yang amal-amal ini, dia masih punya sifat hasud, dengki. Kalau ada tetangganya mau beli rumah, beli kendaraan bagus, ini dia tidak suka, dia iri. Ada temannya karirnya meningkat, prestasinya meningkat, dia iri, tidak terima. Saya tidak terima amalnya seperti itu. Kalau ada yang seprofesi apa, lebih maju temannya, ini iri. Iri, tidak terima. Tidak diterima itu. Tidak terima. Ini tidak ada. Kuasanya Allah itu tidak ada. Hasudnya ini tidak ada. Iri dengki tidak ada. Naik ke langit ke-6. Itu malaikat langsung, ana malakur rahmah. Saya malaikat rahmat. Ini kifu, berhenti kamu, ini sudah berikan kepada orang, tidak butuh, Allah tidak butuh amalan orang seperti ini. Ibaratnya bahasanya seperti itu, tidak butuh. Kenapa? Karena dia tidak peduli dengan saudara-saudara muslim. Ada saudaranya kena bencana, ada saudaranya sakit, tidak peduli, ada saudaranya itu kena musibah, tidak peduli. Hanya memikirkan diri sendiri, hidup hanya memikirkan diri sendiri saja. Itu padahal saudara muslim itu sama saudara muslim itu kan saudara, seperti bagaikan jasad yang satu. Seharusnya ketika ada saudara kita yang sakit, ada yang kena musibah, kita ya ikut prihatin, membantu sebisa kita kan gitu. Tidak, saya tidak menerima amal, tidak diterima amal seperti itu. Tidak, ini orangnya welas asih, baikan, naik lagi. Ini terakhir, malaikat penjaga sifat riya. Ya. Jadi ketika menjaga ini sifat riya ini dilihat, oh ini masih ada dia itu sifat dalam dirinya riya, pamer, tidak diterima ini. Ini kuasanya Allah itu semuanya ini tadi, kemudian lolos ini tidak ada sifat riya, tidak ada sifat riya. Kemudian kalau tidak ada sifat riya itu Allah sudah lolos. Itu langsung Allah mengatakan, saya yang paling mengetahui amal hambaku. Kamu sebatas adalah malaikat penjaga,
Saya adalah yang paling mengetahui hakikat hati yang ada dalam hambaku. Itu langsung Mu'ad itu sampai nangis gitu. Kanjeng Nabi terus caranya kula niki selamat kepundi Kanjeng Nabi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, baik pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa tadi ya amale-amale yang perlu kita jauhi. Lek wis poso ya wis poso kabeh, aja sampai nglakoni sing ora-ora. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di season berikutnya. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Qalbun Salim bersama Gus Reja, Gus Fauji, maaf Gus Fauji ya. Nah, tadi sudah banyak sekali Gus ya mengenai tentang apa namanya larangan. Larangan itu bukan kok larangan melakukan apa-apa, tapi di sini adalah larangan amal-amal kita tadi yang dilaporkan oleh malaikat malaikat hafadzoh yang melaporkan amal kita sampai ke langit 7. Masya Allah, ini kalau kita nanti tadi mendengar ini gregeli sekali. Kata amalan-amalan kita itu Masya Allah tidak sampai nangis ya cerita itu. Iya, berarti saya itu sampai kira-kira padahal Sayyidina Mu'ad itu top-topnya kira-kira ki awake dhewe nyuguhi kopi karo kanca ngono kuwi mbuh wallahu alam lah ya. Karena juga banyak sekali jenenge manusia Gus ya. Aku wis iso nyuguhi kopi, wis iso wis ini kira-kira aku ternyata kalau budaya kita kalau kita sudah ngopi bareng bukan ngomongin ilmu atau lain. Iya memang Yus ngelumpi gak ketang ngerasani sithik-sithik ya insyaallah ini gak krasa kae. Makanya setan itu kalau menjerumuskan luar biasa. Jadi tadi kalau kita ambil hikmahnya berarti kalau kita puasa ya wis puasa kabeh mingkem sampai nanti tiba masanya berbuka. Kira-kira seperti itu ya Gus ya. Baik, tadi kita lanjutkan lagi Gus mengenai tentang apa tadi selanjutnya? Nggih itu terus tadi Sayyidina Mu'ad itu terus nangis. Kanjeng Nabi nggih niku panjenengan Kanjeng Nabi. Selamat apa sifat-sifat ngoten Kanjeng Nabi. Sampai langit ke-7 nggih lolos panjenengan ibaratnya ngoten. Kula niki kepundi Kanjeng Nabi? Saya ini terus bagaimana Kanjeng Nabi? Itu Sayyidina Mu'ad itu sampai seperti itu apalagi kita. Gitu. Sarannya selamat bagaimana Kanjeng Nabi seperti itu. Sarannya Mu'ad gini Mu'ad. Kamu ikuti sunnah-sunnahku. Kemudian ketika kamu bersikap dengan orang lain, perilaku kamu, ucapan kamu, itu ukur dengan dirimu. Kira-kira kalau saya bersikap seperti ini kepada orang lain senang apa tidak? Senang, ya sikap. Kalau umpamanya orang lain berperilaku seperti ini kepada kamu senang apa tidak? Senang Kanjeng Nabi, yaitu kamu sikapnya kepada orang lain seperti itu. Umpamanya orang lain bersikap gini, orang lain di luar kamu, di belakang kamu, terus gibah kamu, ngolong kejelekan kamu, aib kamu dibongkar. Terus kamu suka apa tidak? Tidak suka Kanjeng Nabi. Yaitu kamu jangan bongkar aib saudara kamu. Jadi ukur dulu kepada diri kamu. Diri kamu diperlakukan seperti ini, suka apa tidak? Tidak suka, ya jangan lakukan kepada seseorang. Diri kamu diukur seperti ini, suka apa tidak pada suka, lakukan kepada orang lain. Insya Allah kalau seperti itu selamat semua. Tidak akan gibah, wong dirinya kalau digibah itu mesti tidak terima. Iya kan, digibah dia omongkan kejelekannya. Dia disombong orang lain, tidak terima, ya gitu. Dia dihasuti orang lain, dihasuti. Ada orang lain dengki kepadanya, tidak terima, tidak bisa. Ya seperti jangan hasut kepada orang lain, gitu dan seterusnya itu tadi. Itu diantara solusinya. Terus ini ada satu dawuhnya. Ada seorang ulama di kitab Lataiful Ma'arif. Jadi beliau dawuh namanya Al-Imam Abu Bakar Al-Warra Al-Balkhi. Beliau mengatakan bahwasanya Syahrul Rajab, Syahrul Zara, Syahrul Sya'ban, Syahrul Saki, Syahrul Ramadan, Syahrul Hasad. Bulan Rajab ini bulannya menanam. Bulan Sya'ban bulannya menyirami. Bulan Ramadan bulannya memanen. Di dalam kita beribadah itu ada polanya. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang besar, kemuliaan yang besar,
itu harus kita memperhatikan detail-detail kecil. Kita harus memperhatikan hal-hal yang di situ itu yang perantara untuk mendapatkan sesuatu itu. Di bulan Ramadan ini bulan yang mulia, luar biasa. Seseorang yang di situ mendapatkan kemuliaan yang besar di bulan Ramadan itu tidak ujuk-ujuk kemudian langsung ibadah di bulan Ramadan, enggak. Diawali di bulan Rajab dulu. Makanya tadi beliau mengibaratkan seperti bulan menanam. Udah ada ceritanya, orang mau kemana? Saya mau menyirami semangka saya. Emang kamu pernah menanam dulu? Tidak pernah. Wah, kamu ini raja gitu. Ya, tidak pernah menanam semangka kok kepengen langsung bawa air, kepengen nyirami. Tidak bisa. Jadi orang di bulan Rajab ini, coba, ini sudah bisa dilihat kebiasaan dia di dalam bulan Ramadan. Itu tergantung Rajabnya bagaimana. Jadi kualitas dia memanfaatkan setiap detik waktunya ini tergantung kebiasaan dia di bulan Rajab. Makanya di bulan Rajab ini kita kalau bisa menanam yang sebanyak mungkin sudah. Ibarat tanaman itu kita menanam semangka, apel, kita dalam hal kemudian makanan, padi, durian, ini ibaratnya seperti itu. Nanam semua sudah, nanam semua. Nanti bulan Sya'ban ini tinggal nyirami. Bulan Ramadan kita panen semuanya. Jadi ibarat kita itu di bulan Ramadan, itu kita itu mau menghatamkan Quran, tidak berat sudah, karena sudah latihan. Sudah latihan. Orang kalau umpamanya mau olahraga berat, main sepak bola, main bulu tangkis, main basket apa, main volley. Itu biasanya kalau mau main itu pemanasan dulu apa tidak, Gus? Iya, Ya, pemanasan dulu ya. Pemanasan dulu, baru nanti setelah pemanasan dia sudah get gitu bisa. Kalau belum pemanasan langsung get tidak bisa nanti, keseleo nanti. Iya. Gitu. Jadi ini ya, polanya seperti itu. Apapun kita melakukan amal ibadah itu seperti itu. Jadi tergantung detail-detail kecil. Contoh, kita mau konsisten dalam satu hari. Saya membaca di kitab Qimatu Zaman Indal Ulama. Saya itu biasanya membaca, Gus. Membaca kitab, membaca buku. Itu kalau membacanya 1 jam, itu biasanya ada rasa bosan. Itu ulama memberikan solusi. Kalau ada rasa bosan muncul, caranya bagaimana? Caranya makan makanan ringan, permen, apa buah, apa ngejus. Itu saya kan tidak rokok. Saya tidak rokok, itu biasanya makan permen biasanya. Jadi di rumah itu permen saya banyak. Karena tidak rokok saya, itu makan permen. Menghilangkan bosan itu tadi. Nah, saya mau mendapatkan ilmu yang besar, yang mulia, itu harus dari hal-hal detail gitu. Kalau udah seperti itu, kadang ngantuk. Aduh malas. Akhirnya dilepas buku, dilepas kitab. Kalau maunya masih bosan lagi, pindah tempat biasanya. Saya buatkan tempat yang bagus, saya hias, itu baru saya kerasan baca. Itu berjam-jam itu. Bisa 1 malam suntuk. Tapi kalau tidak ada persiapan seperti itu, hanya biasa hal-hal detail dan tidak diperhatikan, tidak akan bisa kadang. Itu tidak akan bisa. Itu amal ibadah apapun, itu terkadang hal-hal seperti itu perlu. Kalau masih bosan lagi apa? Ganti kitab atau buku yang dibaca, ganti. Jadi mungkin yang awal baca fikih, ini baca sejarah. Gitu. Kalau umpamanya lebih semangat lagi ngedon, itu biasanya membaca kisah-kisahnya ulama. Ini pada waktu bulan Rajab ini amalia seperti ini harus sering dilatih. Amal-amal seperti itu harus sering dilatih, dibiasakan, kemudian nanti evaluasi lagi, kualitasnya ditingkatkan lagi. Ibaratnya seperti itu. Untuk mendapatkan itu tadi, menanam yang banyak itu tadi. Sehingga ketika bulan Sya'ban mau mendekati Ramadan, ini kita siram-siram. Amal-amal itu tadi kita siram-siram. Ketika bulan Ramadan sudah waktunya kita panen. Artinya ketika bulan Ramadan itu kita ketika melakukan amaliyah besar, sesuatu yang keutamaannya besar, itu kita tidak kaget lagi. Jadi kita itu seakan hati itu tidak capek, tapi justru nikmat yang diperoleh. Kalau kita masih belum mendapatkan kenikmatan ibadah, berarti itu ada yang salah pada bulan-bulan sebelumnya. Berarti seakan kita itu tidak menanam pada bulan Rajabnya, artinya tidak bisa menyirami pada Sya'bannya. Allahu a'lam. Insya Allah. Jadi luar biasa pemirsa dimanapun Anda berada mengenai tentang penjelasan tadi, hal-hal yang harus kita
lakukan mulai dari awal bulan Rajab dan seterusnya. Waqala ba'dul ulama, di dalam kitab setengah para ulama itu berkata bahwasanya puasa Rajab itu adalah nanti besok ketika kita sudah meninggal, itu imbalannya adalah besok kita minum danau, namanya danau Rajab, sing danau iku tidak apa lek wong wis ngombe iku gak bakal ngelak selawase. Ba'dul maqala juga danau Rajab itu adalah putihnya itu tidak seperti putihnya, melebihi putihnya susu, manisnya itu melebihi manisnya madu, dan segernya itu melebihi segeri es. Kira-kira seperti itu ya Gus ya. Ini adalah hikmah bulan Rajab. Baik pemirsa, berhubung kita waktu yang memisahkan kita sebenarnya masih panjang yang kita bahas. Sampai jumpa lagi di acara Qalbun Salim berikutnya. Saya Hasyim Mukhlisin dan bersama Gus Ahmad Nur Fauzi. Fauzi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.